Sekarang prinsip argumentatif. Jadi bagaimana kita membuat argumen yang meyakinkan, yang membuat orang mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Ini prinsip-prinsip argumentasi. Yang pertama adalah carilah rujukan yang otoritatif. Ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya, bagaimana kalau kita berargumen, kita mencari sumber yang meyakinkan. Kalau memang misalnya tentang fikih, ya kita merujuk para ulama fikih. Kalau tentang kesehatan, ya kita merujuk para ahli kesehatan, para dokter. Kalau tentang ekonomi, ya kita rujuk para pemikir ekonomi atau para pelaku ekonomi yang sukses. Nah, ini namanya rujukan yang otoritatif. Kemudian selain cari rujukan yang otoritatif, cari juga rujukan lain. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya rujukan, sudah punya referensi, terus berhenti di situ. Padahal dalam berdebat itu semakin banyak referensi, semakin banyak rujukan yang mendukung, semakin kuat posisi kita. Maka yang kedua, cari rujukan lain, cari argumen lain untuk memperkuat, untuk mendukung. Tidak puas hanya dengan 1-2 bukti, 1-2 dasar. Kalau bisa lebih akan lebih bagus, lebih menguatkan pandangan posisi kita. Nah, ini prinsip argumentatif yang dua yang awal ini yang paling dasar. Tapi jangan lupa beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama apa? Jangan memotong rujukan atau memotong bukti fakta hanya untuk kepentingan memenangkan perdebatan. Kadang-kadang ada kan di antara kita yang misalnya rujukannya buku. Buku itu dipotong sedemikian rupa sehingga lepas dari maksudnya, yang penting mendukung kepentingan kita. Nah, ini hindari yang seperti ini, memotong rujukan. Padahal orangnya tidak ngomong begitu loh, tapi terus dipotong. Biar cocok dengan aspirasi kita, dengan pandangan kita. Hari ini banyak misalnya di YouTube, di apalagi potongan-potongan narasi kecil-kecil yang teman-teman ambil di medsos. Itu kan kadang-kadang kita potong, kita pilih yang cocok dan sesuai dengan aspirasi kita saja. Ya kalau memang motongnya pas, motongnya baik, itu semakin menguatkan. Karena seperti tadi, semakin pendek, semakin mudah dipahami. Tapi kalau motongnya tendensius, kalau bahasanya post-truth itu ada framing, ada priming, jadi ada yang ditonjolkan, ada yang dipotong. Nah, ini khawatirnya terjadi manipulasi data. Jadi jangan memotong rujukan hanya untuk kepentingan memenangkan perdebatan, atau motong fakta. Faktanya 100%, kita potong separuh sehingga dia tidak seperti adanya untuk mendukung pandangan kita. Nah, ini juga kalau bisa jangan. Jangan juga membuat-buat fakta. Membuat-buat fakta itu bisa imajinatif, bisa real, konkret, memang sengaja dibuat faktanya. Post-truth itu kan banyak ketemu dengan realitas yang namanya hiper atau simulakra. Ini banyak orang berargumen dengan cara membuat-buat fakta. Sebenarnya itu tidak faktual, tapi dibikin faktual. Biasanya mungkin karena punya kekuasaan atau punya fasilitas untuk membuat-buat fakta. Yang semula tidak benar jadi benar, karena faktanya dibuat. Oke, nah kemudian jangan mendebat kebenaran yang sudah jelas. Kalau ini sudah ya tadi dijelaskan di depan. Jangan sampai kalau memang sudah jelas benarnya, ya diakui saja. Apakah itu pandangan kita atau pandangan dia.
Kemudian kalau hanya opini, akuilah. Jangan menganggapnya fakta. Hari ini kita sering seolah-olah opini kita itu kebenaran yang faktual. Padahal itu hanya komentar kita, pandangan kita. Bahwa malam hari ini hujan, itu fakta. Tapi hujan di malam ini itu syahdu romantis menyenangkan atau dingin membosankan. Ini opini. Faktanya cuma hujan. Tapi menyenangkan atau membosankan itu opini. Kadang-kadang kita menganggap opini ini sebagai fakta. Nah, ini prinsip argumentatif. Jangan menganggap opini sebagai fakta. Opini ya opini. Jelaskan saja pandangan saya, bukan kebenarannya atau kenyataannya. Kadang-kadang untuk opini kan kita awali dengan kalimat, kebenarannya begini loh, kenyataannya begini loh. Enggak, itu bukan kebenarannya atau kenyataannya. Itu adalah opinimu, komentarmu terhadap kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya cuma hujan. Tapi kita membunyikannya sebagai hujan yang romantis atau hujan yang membosankan. Ini prinsip kedua. Setelah tadi prinsip kejelasan, kemudian prinsip argumentatif. Selanjutnya prinsip penghormatan. Jangan lupa ya, kita berdebat itu manusia bertemu manusia. Perlakukan lawan debat juga sebagai manusia yang punya pandangan berbeda dengan kita, sebagaimana dia melihat kita sebagai orang yang punya pandangan berbeda dengan dia. Maka yang pertama, hindari menyerang orangnya, tapi kritiklah gagasannya. Kalau ada pandangan dia yang menurutmu keliru, kritik itu. Jangan orangnya, kritik pandangannya. Kalau ada tindakan dia yang pas, ya kritik tindakan itu. Jangan orangnya. Kalau orang itu kan berarti totalitas dirinya kita serang semua. Padahal yang keliru kan hanya bagian kecil. Mungkin pandangan tertentu atau tindakannya tertentu. Orang ini ya masih manusia. Secara totalitas pasti masih banyak kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Mungkin dia sayang keluarganya, mungkin dia peduli pada tetangganya, mungkin dia masih banyak kebaikan-kebaikannya. Hanya saja dalam tema ini pikirannya menurut kita keliru. Hanya saja dalam tindakannya itu menurut kita tidak pas. Yo pikiran itu dan tindakan itu yang kita kritisi, bukan totalitas orangnya. Jadi yang pertama itu jadi pedoman. Yang kedua, hindari menyebut keburukan atau kesalahan orang di luar tema yang sedang dibahas. Misalnya temanya tentang apa, terus kita ngungkit kesalahannya dulu. Alah, kamu dulu waktu sekolah kan saya sekelas sama kamu. Kamu biasanya nyontek aja. Ini tidak relevan. Jadi jangan mengungkit kesalahan orang di luar tema atau konteks yang sedang dibahas. Ini temanya apa? Yang itu tidak etis disebut kecuali kalau memang pas momennya. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan frasa atau kalimat yang nadanya menertawakan atau merendahkan. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Kadang kita ketemu lawan debat itu pas dia ngomong kita senyum-senyum. Senyumnya sinis, melecehkan. Nah ini menertawakan atau merendahkan. Seolah-olah kita yang paling benar. Seolah-olah dia itu orang yang sama sekali sesat dan kita yang sama sekali mulia. Menggunakan kalimat pun kita kalimat-kalimat yang menertawakan, merendahkan.
Coba dengar ucapannya, coba kita dengarkan yang dia sampaikan. Bukankah tidak masuk akal? Bukankah menunjukkan kebodohannya? Ini kalimat-kalimat yang merendahkan. Jadi kalau bisa ya kita hindari. Kemudian, kalau lawan debat sedang menyampaikan pandangannya, mengungkapkan gagasannya, kita dengarkan. Jadi kita dengan penuh perhatian kita dengarkan. Dan kalau bisa senyum, tapi senyum menghargai bukan senyum sinis tadi. Jadi wajah kita tetap enak, tetap menunjukkan penghormatan, penghargaan pada dia sebagai manusia, meskipun ada bagian dari gagasan atau tindakannya yang kita kritik karena kita tidak setuju. Yaitu prinsip penghormatan. Jadi tadi sudah ada prinsip kejelasan, prinsip argumentasi, prinsip penghormatan. Saya tambah satu lagi, ini semacam bonus saja, prinsip keamanan. Ini maksudnya keamanan dalam berargumen. Ini tips saja untuk susunan kalimat kalau kita menggunakan kata-kata. Jadi yang pertama, lebih aman menggunakan kata sebagian besar dibandingkan semuanya. Ini diasumsikan hidup ini macam-macam dan berubah-ubah dan berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita pakai kata-kata semuanya, nanti lawan debat kita akan menunjukkan ada beda, ada pengecualian. Nah, maka lebih aman menggunakan kata sebagian besar. Sebagian besar umat Islam Indonesia itu ramah-ramah. Nah, ini aman sudah. Tapi kalau teman-teman menggunakan kalimat semua Muslim Indonesia itu ramah, kita akan disodori fakta-fakta betapa kadang-kadang Muslim juga tidak ramah. Tapi kalau kalimatnya sebagian besar, nah itu memungkinkan masih ada pengecualian-pengecualian. Nah, itu strategi biar aman gagasan kita. Sebagian besar kan sudah menang sebenarnya, tidak harus semuanya. Yang kedua, lebih aman menggunakan kata beberapa dibandingkan banyak. Kalau beberapa itu kan kesannya sudah mulai banyak. Tapi kalau banyak itu biasanya nanti orang tanya, banyak itu berapa? Nah itu nanti kita bingung lagi menjawabnya. Tapi kalau beberapa kan seolah-olah ada beberapa yang seperti itu. Oke, beberapa mahasiswa itu suka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Nah, ini aman, kalimat ini kan lebih aman daripada banyak mahasiswa. Kalau banyak orang tanya, lebih banyak yang belajar serius di perpustakaan misalnya. Itu nanti panjang diskusinya. Tapi kalau kalimat kita beberapa lebih aman. Lebih aman menggunakan kata seringkali dibandingkan kata selalu. Ya ini logikanya sama dengan, kalau selalu itu kan berarti tidak ada yang berbeda sama sekali. Selalu begitu. Tapi kalau seringkali itu selalu masih ada pengecualian, tapi lebih banyaknya begitu. Saya itu selalu sholat tahajud. Nah, itu nanti kalau orang nyari, katanya selalu sholat tahajud, tadi malam tidur di rumahku tidak sholat. Nah, tapi kalau bilangnya saya sering sholat tahajud, itu kan aman. Iya, yang pas di rumahmu ini yang bagian tidak sholat, tapi seringnya saya sholat. Nah, tapi kalau tadi pakai selalu, nanti orang mesti ngincer. Begitu meleset kita diserang. Kemudian lebih aman menggunakan kata biasanya tidak dibandingkan tidak pernah. Biasanya tidak itu saya biasanya tidak bohong. Saya lebih sering tidak bohong. Tapi kalau kita bilang saya tidak pernah bohong, itu nanti kalau orang menemu contoh satu kasus di mana kita berbohong, entah di medsos yang mana, di rekam digital yang mana, kita kan habis diserang. Nah, ini tips sebenarnya.
cara menggunakan kalimat yang aman, biar kita kalau diserang masih ada bobolannya. Tidak langsung kalah. Kalau tadi menggunakan kalimat-kalimat superlatif, semuanya, banyak, selalu, tidak pernah, ya, kemungkinan kita mudah dikalahkan. Baik, itu strategi. Oke, ingatlah. Nah, ini saya bawa satu quotes menarik. You do not need to win every battle to win the war. Kita ini kan kadang debat itu untuk mengalahkan teman itu ada banyak isu yang diangkat. Nah, tidak harus kita menang di semua isu. Yang penting kita menang perang. Sama kayak kalau catur itu loh, kadang-kadang kan ada beberapa pion yang kita korbankan biar saja. Tapi akhirnya kita menang, bisa membunuh rajanya. Nah, you do not need to win every battle to win the war. Engkau tidak harus menang setiap pertempuran untuk memenangkan perang. Jadi ada strategi di mana kita mengizinkan kalah, tapi dalam rangka menang. Saya ingat satu cerita dari tradisi Tiongkok itu. Ada seorang panglima yang bijaksana, panglima perang yang cerdas, pinter. Jadi satu ketika dia ini berhadapan dengan musuh yang kekuatannya persis dengan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaannya. Jadi dia ini berhadapan dengan musuh yang sama-sama pasukan ini ada 3 klaster. Jadi ada pasukan yang paling kuat, kemudian ada pasukan yang kekuatannya biasa-biasa, dan yang ketiga ada pasukan yang lemah. Yang ini seimbang dengan lawan. Nah, oleh panglima yang bijaksana ini dia mengatur strategi. Pasukannya yang paling lemah dihadapkan dengan musuh yang paling kuat. Nah, ini strateginya dia. Loh, kan mesti kalah, Pak. Tidak apa-apa. Kalau di satu bidang ini kalah kan nggak masalah. Tapi nanti pasukan dia yang paling kuat akhirnya melawan pasukan musuh yang biasa-biasa. Pasti menang. Pasukan dia yang biasa-biasa berhadapan dengan pasukan musuh yang paling lemah. Pasti menang juga. Skornya 2-1. Kalau ditabrakkan biasa saja, yang paling kuat melawan yang paling kuat, yang biasa lawan biasa, yang lemah melawan lemah, nggak mesti menang. Tapi ketika dia bikin strategi semacam itu, yang paling lemah melawan yang paling kuat, ini kan mesti kalah yang paling lemah. Tapi tidak usah khawatir, nanti yang paling kuat melawan yang biasa, dan yang biasa melawan yang paling lemah dari pasukan musuh. Nah, skornya akhirnya 2-1. Ini ilustrasi untuk menggambarkan bahwa kita tidak harus menang di setiap pertempuran untuk memenangkan peperangan. Nah, jadi debat juga begitu. Kadang-kadang ya tidak apa-apa. Kita itu kan juga bukan manusia yang sempurna. Dalam hal tertentu memang ada yang tidak pas dari pandangan kita, yang keliru. Kalau diingatkan ya diterima saja. Itu bukan berarti kita kalah. Bahkan nanti kalau ditarik-tarik sampai akhir, kemenangan debat itu bukan kalahnya lawan debat, tapi ditemukannya kebenaran. Itulah hakikat debat yang baik.